Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang melakukan elaborasi lebih lanjut ya dari dua video sebelumnya terkait dengan dampak dan solusi ya, dari kebijakan pemotongan anggaran dana transfer tahun 2026 dalam RAPBN. Dalam kaitan itu ada dua ya poin utama. Yang pertama adalah berkaitan dengan kepemimpinan atau uji kepemimpinan kepala daerah ya. Karena pemotongan 30% dana transfer ini sekali lagi tidak mudah ya, tidak mudah karena dana transfer itu menopang sekitar 70 sampai 85% APBD daerah. Dengan demikian maka ruang fiskal itu akan menyusut, sementara beban yang ditanggung juga itu tidak kalah beratnya ya, yaitu PPK atau P3K akan diangkat, kemudian belanja wajib tidak bisa turun ya. Dengan demikian kepala daerah diuji ya, apakah dia berfungsi atau berperan sebagai fiscal operator atau seorang yang mengoperasikan, yang menjalankan anggaran yang ada ya, atau berinovasi atau naik kelas menjadi entrepreneurial leader ya, atau seorang leader, pemimpin yang berpikir layaknya wirausaha, yaitu dia akan berpikir out of the box ya, namun tetap juga dalam kerangka aturan yang ada ya, yaitu bagaimana kepala daerah ini mencari pembiayaan alternatif tanpa membebani rakyat ya. Ya. Yang kedua, ya, memanfaatkan potensi yang ada ya, ya. Misalnya adanya aset daerah yang masih idle, yang masih nganggur, yang tidak optimal digunakan, sehingga aset itu kemudian menghasilkan pendapatan baru atau revenue stream ya. Ketiga, bisa juga membangun ya partnership ya dengan swasta, dengan KPBU ya, kerjasama ya, badan usaha ya, bukan hanya proyek skala besar, bisa juga program-program yang menyentuh langsung masyarakat, seperti misalnya air bersih atau fasilitas kesehatan dan seterusnya. Kemudian kepala daerah juga itu dituntut untuk menjadi seorang yang mendorong ya tumbuh dan berkembangnya UMKM, startup lokal, sehingga dengan berkembangnya startup ini akan memberikan peluang potensi bagi pajak daerah ya. Secara sederhana ya, kalau kita ingin melakukan ya, elaborasi dari dampak pemotongan kebijakan fiskal ini dengan model matematis yang sangat sederhana, maka sisa atau kondisi break even istilahnya adalah suatu kondisi sama antara pendapatan dan belanja ditutup dengan pembiayaan. Itu bersama merupakan jumlah ya daripada pengurangan dari dana transfer ditambah dengan pertumbuhan dari PAD ditambah dengan efisiensi ya, baik dari belanja yang sifatnya wajib ya, maupun belanja barang dan jasa ya, itu sebagai saving efisiensi, ditambah dengan kerjasama dengan pihak di luar pemerintah ya. Dengan demikian kalau kita menghitung ya secara sederhana dampak daripada penurunan pendapatan dari dana transfer ini, itu tidak cukup digenjot melalui PAD karena itu sangat berisiko ya. Demikian juga digenjot melalui efisiensi juga ada batasannya, karena tidak boleh ya ada belanja yang dipotong katakanlah lebih dari 50% ya, atau 30-90% itu akan berdampak ya. Karena itu memang harus dicari polanya dengan mencari
alternatif pembiayaan ya, yaitu dengan melibatkan swasta ya misalnya, maupun menggunakan apa namanya kemitraan dengan masyarakat. Mungkin demikian. Terima kasih.